Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JPD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Soal Star episode 167 ya. Di sini kita melihat untungnya si Lu Feng ini lolos dari tuduhan ya sama raja atau dari seseorang yang emang sangat berpengaruh dia. Dia ini sangat berpengaruh ya guys. Mungkin sejajar kali ya sama gurunya Lu Feng. Nggak salah ya, dulu mungkin gurunya Luffy di bawah dia, dan sekarang sejajar karena gurunya Luffy juga menjadi orang yang terpenting. Nah di sini mereka pernah bertarung ternyata, dan si siapa sih ini cowok yang tinggi ini kayak raksasa ya, manusia tinggi, tapi manusia tinggi ini gagal ya buat ngebunuh dia, dan berakhir akhirnya dia kalah terus dan berakhirnya di penjara, dihukum lah sama ayahnya. Dari sini dia dendam, makanya dia makin dendam lagi sama Lu Feng. Nah bukan itu aja ya, di sini permasalahannya makin berbelit-belit guys. Ternyata si manusia tinggi ini ya, dia adalah salah satu tokoh yang bakalan menjadi musuh berikutnya dari si Lu Feng. Ya kan, meskipun Lu Feng di sini latar belakangnya udah bagus ya, dagingannya udah banyak, tapi ternyata nggak berpengaruh terhadap si manusia tinggi ini, karena dia juga latar belakangnya dan dari klan atau dari sebuah tempat yang emang perusahaan virtual pun kayaknya mungkin sejajar sama perusahaan virtual. Nah jadi hanya ada kayak terikat perdamaian lah, nggak bisa berperang, karena mungkin mereka juga akan dirugikan kalau sampai berperang. Di tuduhan sebelumnya kayaknya sih si ini bukan pengkhianat yang berasal dari klien serangga ya, yang kerja sama klien serangga. Tapi kalau gue lihat, dia tipe orang yang bakalan pakai segala cara ya, entah mungkin kelak nanti dia gabung sama klien serangga ya untuk membunuh si Lu Feng sama gurunya. Apalagi dia nyusupin sesuatu hal, gue nggak tahu sebuah benda apa yang ditaruh di bumi, apakah itu sebagai barang nantinya buat lebih nuduh si Lu Feng ya, kalau Lu Feng itu adalah mata-mata dari klan serangga. Nah dari sini aja berarti dia itu salah satu mungkin kayak sebuah keamanan dari kerajaan dia ya, atau mungkin dari kliennya yang tugasnya mendata. Nah yang kemarin dibunuh sama Lu Feng itu ternyata anggota dia guys ya, anggota kliennya dia, makanya mungkin dia disi barah. Apalagi pas dia tahu kalau ternyata yang ngebunuh anggotanya dia itu dari dari murid yang emang dia benci ya guys ya. Nah tapi di Lu Feng di sini pun juga udah ngedapatin kekuatan baru guys. Kalau kalian lihat kekuatan dia yang baru itu seperti Spiderman. Kalau kalian nonton Spiderman tawan atau siapa sih yang hitam itu yang nempel cairan hitam itu ya, yang dari planet luar angkasa, Venom. Nah jadi ini kayak tipe Venom yang nempel ke kulitnya si Lu Feng ya guys ya, yang tiba-tiba jadi sebuah kayak baju perang ya. Kalau kalian lihat berbentuk baju perang ya, makin keren aja nih, jadi merah hitam kalau kalian lihat ya. Ini kekuatan nantinya yang bakalan ngelawan salah satu mungkin ngelawan musuh yang ingin ngancurin bumi guys. Di cuplikan kemarin itu kalau gue lihat di video kali ini nanti Lu Feng bakalan dapat musuh yang baru ya, dari berasal si manusia tinggi itu yang emang nggak bisa gitu aja damai ya kan. Dia juga mulai bumi makin bumi makin agak sulit ya, meskipun sekarang udah dimiliki secara resmi dan Lu Feng. Nah, lawannya ini bukan lawan kaleng-kaleng guys, lawannya ini susah juga guys, karena mempunyai latar belakang yang sangat penting ya, sebanding lah ya sama perusahaan virtual. Dia juga memiliki aliansi yang dimana, tapi gue nggak tahu sih kalau dilihat dari orang tuanya si dia ini, si manusia tinggi ini, dari ceritanya pas dia mau ngebunuh Raja Zain atau apa itu ya, yang gurunya si Lu Feng ya, dia
hukum 1000 tahun di planet mana. Nah, kalau menurut gue mungkin bapaknya lebih bijak kali ya daripada anaknya. Jadi nggak akan begitu aja ngambil resiko buat kayak belain anaknya guys. Kita nggak tahu sih, tapi kalau dari Reza Zayed kalau ayahnya tuh tipe yang pemanja, manjain anaknya. Tapi kita lihat aja nanti ya, kayaknya nggak akan gitu aja buat nanti kan terdesak nih. Meskipun terdesak si manusia tinggi ini sama Lu Feng, kayaknya nggak gitu aja nyelamatin, bakal ada pertarungan. Wah, sayangnya di sini jarak kekuatan si Lu Feng sama si manusia tinggi ini sangat jauh ya guys. Yang satu randa Undying, si satu randa domain apa ya, master domain atau universe ya, lupa juga. Jadi kayaknya si Lu Feng ini butuh beberapa orang yang bisa sebanding kekuatannya sama si manusia tinggi ini guys. Ya kalau enggak agak sulit, meskipun si Lu Feng udah ngedapatin beberapa monster dari Klan Serangga ya, tapi mereka kekuatannya belum cukup kalau menurut gua buat ngelawan si manusia tinggi itu. Tapi nggak mungkin lah ya dia langsung turun tangan. Biasanya tuh dia nyewa pembunuh lainnya atau anak buahnya dia disuruh buat bunuh si Lu Feng ya. Atau mungkin karena nanti kan kita belum melihat lagi nih musuh lamanya Lu Feng, siapa tuh dari klan Nolan atau siapa ya, klan ya kan? Dari klan Nolan kalau nggak salah ya, yang kabur ke mungkin ke galaksi lain, atau dia juga bergabung sama musuh Lu Feng lainnya. Nah ini kan belum kelihatan lagi nih. Kemungkinan sih bakalan kerjasama sama dia untuk membantai si Lu Feng ya. Di bumi pun sebenarnya udah ada orang terkuat, tapi levelnya itu belum setara sama si manusia ini. Manusia ini kan level Undying. Nah sedangkan mereka semua yang di bumi itu serta partnernya Lu Feng kayak master domain deh, atau universe berapa gue juga lupa. Jadi nggak kuat-kuat amat di mata mereka ya, mungkin kuat di mata kayak klan Nolan, kerajaan, kaisaran, tapi untuk di si manusia tinggi ini yang udah levelnya lebih tinggi itu agak sulit guys. Nah ya kita akan melihat coba nanti agar ada pergolakan, permusuhan, serta apakah akan ada pembantaian nantinya ya. Jadi cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI ya, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah dari semua cara-caranya. Gue juga ngajarin gimana cara menghasilkan uang dari skill ini. Dan skill ini bisa kalian pakai kerja di kantoran, mau freelance, remote, ya kan? Itu hak kalian, senyaman kalian, ya. Ya biasanya gue seorang freelance, gue lebih suka kerja remote, bikin karya-karya. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.